Kopi Literasi. Hari ini Bang Pai menepati janji kemarin di Facebook itu akan menghadirkan Bapak Mak Tuan atau Bapak John Kennedy Hajis DPRRI. Enak aja lu Ya, susah DPRRI. Langsung saja. Tadi saya melihat Mak Tuan dia pergi ke Pasaman. Bisa Mak Tuan ceritakan sedikit gimana kondisi hari ini di Pasaman gitu, Mak Tuan? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstituen Bang Pai ya. Oh, siap. Wah, luar biasa. Ini nama kontennya apa? Kontennya itu kopi literasi. Kopi Literasi, luar biasa. Ya, kemarin sore sekitar pukul 7 malam kami kontak dengan Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini tentang kondisi di Pasaman Barat. Beliau mengajak kita sama-sama untuk melihat kondisi Pasaman Barat dan Pasaman. Jadi ada dua lokasi yang kami lihat tadi. Pertama di Pasaman Barat, yang kedua di Pasaman di Malampah ya, di Nagari Malampah. Ya kita prihatin ya, pertama akibat gempa tektonik tersebut ada korban jiwa. Di Pasaman Barat itu ada 4 orang. Tadi Ibu Menteri sudah memberikan uang duka dan juga ada beberapa masjid yang roboh dan beberapa rumah yang memang sudah tidak bisa dipakai. Tadi banyak pengungsi-pengungsi, ada mungkin sekitar 5.000-an pengungsi di luar gitu kan ya. Alhamdulillah kami dari DPR RI bersama dengan Ibu Menteri Sosial memberikan bantuan baik berupa bantuan tenda keluarga. Jadi bagus itu programnya. Jadi supaya korban itu rumahnya terjaga, jadi dikasih tenda di depan rumahnya. Tenda itu lengkap, ada tempat tidur, ada matrasnya, ada tikarnya, ada selimutnya, lengkap. Jadi ada tenda keluarga juga lumbung sosial. Lumbung sosial itu isinya adalah peralatan-peralatan tentang darurat, peralatan-peralatan darurat termasuk makanan-makanan siap saji dan lain-lain. Kira-kira Mak Tuan dengan Mak Tuan jelasan tadi itu kondisinya masyarakat itu sangat prihatin enggak gitu? Oh jelas lah, jelas ya, sangat prihatin. Kita melihat masjid yang rata dengan tanah juga ada gitu kan ya. Kenapa seperti itu saya tanyakan? Sekarang tuh banyak tuh Mak Tuan, pemuda, mahasiswa, bahkan itu termasuk masyarakat ya bentuk antusias membantu gitu kan. Saya menggambarkan apakah cukup prihatin terhadap masyarakat di sana gitu kan, Mak Tuan. Iya, saya pikir ya sebagai jiwa sosial kita, sifat kegotong royongan kita harus bantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat maupun di Pasaman. Sebenarnya ini bukan Pasaman saja yang berduka ya, Mak Tuan ya. Yang berduka hari ini itulah Indonesia. Indonesia berduka. Beda lagi dengan Pasaman, ya. Dengan Pasaman daerah Malala itu, gitu kan ya. Itu gabungan gempa dengan banjir bandang. Jadi konon akibat gempa itu tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apa, bisa banjir bandang. Konon katanya akibat gempa itu ada saluran sungai yang tersumbat. Akibat digoncang oleh gempa, karena dia tersumbat, ya air mengumpul di atas, akibatnya banjir bandang. Luar biasa, kasihan penduduknya gitu kan. Itu ya. kan di sana itu kan ada gelodo yang beberapa rumah teman Tuan itu kan habis. Gimana sih kondisi penduduk? Apakah ditaruh di salah satu tempat oleh pemerintahan atau bagaimana gitu pengungsian? Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, SEQ, Kementerian Sosial membuat tenda-tenda pengungsian. Jadi tenda pengungsian itu ada tenda umum, seperti yang saya katakan tadi, ada tenda keluarga. Jadi di dalam satu lokasi ada yang kurang lebih 800 orang,
ada yang 500 orang, ada yang 400 orang. Jadi memang bagi masyarakat yang tidak bisa lagi dipakai rumahnya, ya pemerintah menyiapkan tenda untuk sementara waktu. Gimana ini Matan? Kemarin lagi viral di Matan tentang mengkaitkan tentang kasus gimana kemarin LKAM, memang lembaga adat yang mengatakan LKAN. ya dicaci sama seorang pemuda. Ini adalah salah satu penyebab bahwa lembaga adat itu mengharamkan Menteri Agama Untuk menginjak tanah ya. Minang ini. Inilah musibahnya. Bagaimana Mak Matan menanggapinya gitu, Matan? Ya, saya sendiri secara pribadi saya menyayangkan statement Pak Menteri Agama tersebut. Ya. Sungguh-sungguh tidak pantas ya. Artinya membandingkan panggilan sholat, ya, azan yang begitu suci, yang begitu maha agung di umat Islam ini bagi umat Islam dibandingkan dengan suara gong. Sungguh sangat tidak pantas. Dalam suatu kesempatan nanti saya akan menyampaikan keberatan saya terhadap ucapan terhadap sebagaimana dulu saya pernah memprotes di ruang sidang Komisi 8 ketika beliau mengatakan bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama. Jadi mudah-mudahan Menteri Agama tidak mengeluarkan lagi statement yang memancing kontroversi atau memancing amarah daripada segolongan umat atau suatu masyarakat. Ya gini Mak Tuan, kita tuntut aja Bapak pertanyaan. Menteri yang terhormat, hari sebelumnya ini salam saya dari melihat, Papua Barat, salam toleransi dan mendekati, salam dari saya yang beragama Kristen dan pilkada lagi Islam. nih. Jujur Mendekati Pak, pilkada. saya yang agama Kristen. Hari setelah pilkada kemarin masih Assalamualaikum terjadi warahmatullahi wabarakatuh. almet klaster Alhamdulillah, di saya Kota Padang M. Harapan. Joni Al-Anas Dan saya Giri masih Kasar berada di- masih ada antara kubu selatan, masih ada kubu utara gitu Tuan. Mak Tuan sebagai orang teman-teman preman menanggapnya seperti apa gitu Mak Tuan? Gitu. Seharusnya ada filosofi Iya, Mak Tuan. daripada orang Minangkabau. Biduak lalu kiambang batal. Betul, sepakat saya. Ya, kita bisa saja kita artinya pada saat bersuatu berkompetisi masing-masing mempunyai suatu pendapat-pendapat itu sah-sah saja. Tetapi setelah kompetisi itu usai, ya, dan telah berlalu, ya kita berharap semuanya menyatu. Semuanya tidak ada lagi ini blok A, ini blok B, ini sektor A, ini sektor B gitu kan ya, jangan ada lagi seperti itu. Dan saya berharap ya masyarakat Padang Pariaman, mari kita akui suatu pimpinan yang memang sudah diangkat, yang sudah dipilih sama kita secara konstitusi, ya mari kita hormati itu gitu. Sebenarnya Mak Tuan, setelah saya telusuri, masalah itu keluarnya sejak 2 periode kemarin. Saya bukan berapa tahun belakang lah, 10 tahun belakang ini. Seluruh pembangunan, seluruh kebijakan tuh dipenuhi di selatan gitu. Nah, terjadinya awalnya seperti itu Mak Tuan, saya lihat. Jadilah kasar seperti itu. Kabupaten Padang Pariaman itu lebih berpihak kepada selatan gitu. Itu awal mulanya masalah di Kabupaten Padang Pariaman. Terjadilah klaster-klaster tadi itu Mak Tuan. Kubu utara, kubu selatan. Itu maksud saya. Seharusnya berperan ya. Orang yang berperan dalam konteks itu adalah anggota DPRD-nya. Toh bagian utara itu kan juga ada anggota DPRD. Gitu kan, ya. Berperanlah di dalam konteks itu, di dalam menentukan pembangunan itu, ya, untuk menarik investasi-investasi atau menarik pembangunan itu di daerahnya. Makanya setiap daerah itu harus, artinya sangat baik kalau seumpamanya di daerah itu ada utusannya, ada wakilnya di situ. Sebab dialah yang akan mensuarakan aspirasi-aspirasi kepada pimpinan daerah. Ya, saya sepertinya tidak yakin kalau seumpamanya ada, wah di sana aja pembangunan, di sini tidak ada pembangunan gitu kan ya. Sepertinya saya tidak yakin. Sebab bupati sekarang menurut hemat saya cukup supel, sering berkunjung ke daerah utara ya.
berkunjung ke Sungai Geringging sini, kita berkunjung ke sana. Beberapa kali saya ketemu sama beliau di sini, di rumah ini dengan Pak Suatribur. Dan menurut hemat saya dia cukup bijak lah menentukan ini. Tapi mudah-mudahan ya, artinya kekecewaan itu dapat terobati misalnya dengan disampaikan oleh wakil-wakilnya di DPRD bahwa loh jangan di sana aja pembangunannya juga tolong juga dong daerah utara gitu. Iya, itu keren teman-teman. Jadi yang saya lihat bahwa sedangkan mohon maaf ya, kita lihat dari ketua DPRD-nya di orang mana kan itu. Udah 2 periode ini kan masih orang sini. Tapi toh kenapa pembangunan itu masih ke sana? Ada apa sih? Kan seperti itu gitu kan. Nah, itu bagaimana sih pandangan Mak Tuan selaku anggota DPR RI melihat ini gitu. Ini menarik ya. Kalau menurut hemat saya ya saya tidak sejauh itu ya melihatnya, karena memang sekarang ini pemerintah itu lagi kesulitan duit ya. Kalau kita bicara secara skop nasional, pemerintah itu artinya kekurangan uang. Karena apa? Konsentrasi dari pemerintah itu adalah tentang bagaimana pandemi ini bisa diatasinya secara baik. Sehingga anggaran-anggaran pemerintah melalui APBN kemudian mengalir kepada APBD dan lain sebagainya macamnya gitu loh ya, menjadi tersendat juga gitu loh ya. Jadi saya tidak terlalu subjektif untuk menilai wah itu ini apa ini ya, kita berlapang dada sajalah ya. Kita berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat berjalan secara baik. Itu juga ada Mak Tuan. Jadi memang itu kan masih ada gap-gap ya kan. Wah, ini orang utara loh ya kan. Apalagi hari ini. Saya pikir itu jangan terlalu dibesar-besarkan ya, nanti tidak baik ya. Akan muncul suatu gap nanti orang utara, orang selatan betul. gitu ya. Tapi Mak Tuan, hari ini terjadi Anda tidak perlu diperbesar gitu ya. Bisa kita persempit ya, bahwa jangankan antara Padang Pariaman kita bersaudara, kita dengan orang mana saja kita bersaudara kok gitu. Itu masih ada kan Bang Pai, kemarin kita cerita-cerita juga Mak Tuan bahwa masih ada ego ya, ego dari tokoh-tokoh utara bahwa kenapa sih ya kan pembangunan, jadi bagaimana caranya dia mempersiapkan orang yang dari saya beranggapannya belum aja ya, belum aja, tentu gantian lah gitu ya. Jadi tidak terus Pariaman Utara ketika Pak Ali Mukni dibangun Pariaman Utara, sekarang dengan Pak Suatribur, dengan saya nggak melihatnya ke situ ya. Saya yakin ya, apalagi pimpinan daerah sekarang Pak Suatribur adalah seorang yang kuat agamanya dan pasti akan memimpin daerah ini secara adil ya, untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Atau memang 15 tahun ke depannya Kabupaten Pariaman udah di konsep menjadi Kabupaten Padang Pariaman bagian utara. Oh enggak ada. Enggak tuh Mas. Enggak ada. Kenapa saya katakan itu? Kenapa? Kalau itu kan berlalu pembahasannya melalui DPR RI kan, itu enggak ada. Tidak ada di dalam prolegnas. Sekarang pemekaran itu hanya ada di Papua. Jadi Papua itu tadinya 2 provinsi, sekarang menjadi 6 provinsi. Dan saya terlibat di dalam hal itu gitu. Berarti ya. Itu mengutip tidak ada tuh. Tidak ada. Itu artinya itu tidak ada pemekaran Padang Pariaman Utara, Padang Pariaman Selatan itu tidak ada. Tanggapan Mak Tuan ya selaku anggota DPR RI dengan isu-isu seperti ini bagaimana sih gitu kan? Menangkalnya atau menepisnya sehingga orang enggak berpikir. Janganlah semua isu kita tanggapi gitu ya. Jadi kita pusing, ada masalah-masalah lain yang paling hebat yang harus kita tuntaskan, bagaimana memakmurkan masyarakat ini. Itu kan kita ya. sepakat itu. Jadi janganlah isu-isu, namanya juga isu. Isu itu ada benarnya, ada tidak benarnya. Kalau seumpamanya tidak ada benarnya, apalagi isu-isu yang ini, itu kan bikin kepala pusing. Urusan yang lain aja lah kita kerjain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Jadi menurut saya poinnya yang ambil sampai Mak Tuan itu, pemerintah itu majunya didorong baru maju. Ya kan? Itu kata Pak Ganjar.
Itu kan betul kan? Dorong kan pemerintahan itu supaya maju kan. Sama-sama Ya, gitu. Nah, Iya. kita Artinya kalau seharusnya pemerintah itu bisa maju kalau seumpamanya rakyatnya bersatu, ya, pimpinannya bisa adil Iya. dan mendengarkan suara rakyat, insya Allah akan maju, gitu kan ya. Jadi bangunlah daerah itu secara bersama-sama, dengarkan pendapat masyarakat, dengarkan pendapat orang-orang pintar, dengarkan pendapat ulama-ulama. Nah, kita rangkum ini sehingga menjadi suatu keputusan yang enak buat kita bersama. kolaborasi. Gitu. Hah? Kolaborasi. Berkolaborasi. Jadi Bang Pai, kita sebagai masyarakat Padang Pariaman harus berdaya bersama untuk Padang Pariaman benar. sejahtera. Kita saling mendorongnya seperti itu kira-kira Bang Pai. Bagus. Sedikit hampir selesai. Iya. Ada beberapa pertanyaan dalam Facebook kemarin Mak Tuan. Ya. Kemarin saya berikan apa sih yang perlu pertanyakan kepada Mak Tuan gitu kan. Ada beberapa pertanyaan tuh menurut saya perlu Mak Tuan luruskan gitu. Gini, yang pertama pertanyaan itu kapan selesainya jalan yang ada di mana nih? Jalan yang rusak katanya. Yang Tadi rusak. saya nggak tahu. Kapan di Padang jalan itu Pariaman. ya Padang Pariaman katanya. Khususnya utara ya. Ya khususnya utara. Nggak tahu itu nama jalannya yang Iya, rusak. Kapan diselesaikannya? Coba sampaikan kepada Mak Tuan. Itu yang ada pertanyaan di Facebook Mak Tuan. Itu pertama. Jadi mengenai infrastruktur, Siap Mak Tuan. masing-masing itu ada tingkatan penanggung jawabnya. Seperti jalan ini. Jalan ini yang tanggung jawab kabupaten. Jalan dari Sungai Geringging ke Sungai Limau yang jalan itu yang tanggung jawab provinsi. Jalan yang dari Pasaman sampai ke sampai ke Kota Padang, itu yang tanggung jawab adalah nasional. Jadi ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jadi ada masing-masing yang bertanggung jawab. Jadi kalau seumpamanya jalan Sungai Geringging, Sungai Limau, kalau seumpamanya itu rusak, jangan disalahkan bupatinya. Karena itu bukan tanggung jawab bupati, tetapi bupati harus mensuarakan ke provinsi. Sebab provinsilah yang akan membenarkan, yang membetulkan jalan itu nanti. Sebab kalau tidak disuarakan, tidak disampaikan ke provinsi kan nggak nyampe ke sini dianya gitu. Begitu juga jalan nasional. Provinsi harus menyampaikan ke nasional, itu jalannya rusak gitu loh. Ya, jadi kita harus melihat secara profesional, secara objektif, ini siapa yang tanggung jawab gitu loh. Nah, kalau seumpamanya jalan Sungai Geringging melalui Batu Gadang sampai ke Mumuan, ini kalau rusak, yang tanggung jawab kabupaten. Anda tegur, apa ini minta sama Pak Bupatinya, Pak Bupati, itu jalan kabupaten yang melalui jalan Batu Gadang itu rusak. Jalan Lambeh itu, ya itu jalan kabupaten. Ya. Mak ini perlu diluruskan. Iya. Jadi ini kan betul memang ada tupoksi masing-masing, fungsi dan peranannya. Iya. Jadi poksinya Dewan Kabupaten apa, Iya. Provinsi apa, dan RI pun apa gitu. Nah, makanya harus bersinergi dari bawah semua. Ya. Kabupaten juga harus untuk jalan nasional harus bersinergi. Dia harus punya link, Pak. Itu jalan itu melalui kabupaten saya, tapi rusak. Tapi itu tanggung jawabnya nasional, tanggung jawabnya pusat, Pak. Tolong dibenarkan gitu loh. Jadi perlu pimpinan daerah yang mempunyai jangkauan pemikiran seperti itu. Nah, begitu juga, nih jalan Batu Gadang rusak. Ada masyarakat yang menyampaikan, ya jalan Batu Gadang rusak, Pak Bupati, tolong dibenarkan gitu kan ya. Nah, nanti jalan provinsi ada rusak, disampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati kemudian menyampaikan kepada gubernur bahwa ini jalan provinsi rusak gitu. Inilah suatu sinergi ya antara pimpinan daerah kabupaten kota dengan provinsi dengan pimpinan pusat gitu loh. Gitu loh, Pak. Oke, Jangan yuk klaim semua. Wah, ini tanggung jawab, kasihan bupatinya, kamu klaim-klaim aja gitu. Jadi bermisal Facebook supaya agar tahu ya, agar tahu. Memang perlu diluruskan ini. Iya. Saya melihat pertanyaan kawan-kawan yang di Facebook itu, melihat Pak Jongke itu posisi tugasnya saya kata untuk kabupaten. Kan nggak sinkron untuk pertanyaannya gitu kan. Harus Jadi diluruskan. agar masyarakat kita tahu ya. Betul. Kalau seandainya Makanya ya saya katakan, saya luruskan, DPR ada DPRD kabupaten kota, ada DPRD provinsi, ada DPRD
RI, ada DPR RI. Ada DPR. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. DPR RI apa kerjaannya? Ya ini. Nggak mungkin juga artinya yang jalan yang seperti ini ini DPR sama RI DPR ini turunnya. nggak nyampe dianya gitu loh ya. Ada gitu. Untuk Bos. memperhemat waktu, Iya. sedikit pertanyaan dan terakhir. Yang terakhir ya pertanyaan. Sangat luar biasa. Viral. Dan Pak Mak Tuan John Kennedy Hajis namanya ini Iya. lagi dibincangkan di kedai-kedai, Tokoh-tokoh ya. tokoh-tokoh di kedai-kedai, warung-warung Kedai-kedai. gitu. Itu udah Oh dibahas. iya? Iya. Mudah-mudahan yang dibincangkan baik-baik, Pak. Iya. Jangan yang tidak baik-baik, Baik. kasihan matuannya, baik ya. Ini baik Ini menurut saya. baik, ya. Baik, kenapa begini? Ah. Mak Tuan nih maksudnya gini, Matuan sampai buka ini. Iya. Itu sampai ke lapau-lapau ya. Berapa waktu? Kalau- Serius. iya. Saya udah seminggu di kampung ini pembahasan itu. Ah. Kemarin saya udah pernah ke Susaria ke sana tuh pembahasan itu. Mak Tuan nih orang yang dilirik akan menjadi tokoh di Pertumpahan Peraman, tapi entah tokohnya tahu. Oke. Saya di Bupati. Bupati. Nah, saya lihat juga di Facebook Mak Tuan. Iya. Itu Aku pasang lagi, Pak. juga sudah ada itu Mak Tuan. Isu bahwa Mak Tuan disokong berapa konten ada konten apa itu akun Akun-akun akun ya. ada namanya akun-akun. Sana John Kennedy Hajis untuk jadi bupati Padang Prambanan ke depannya. Dan Gimana ada pertanyaan? juga Bang Pai anak muda yang bikin narasi bahwa Bapak John Kennedy di sini harus maju karena beliau salah satu menyatukan Padang Pariaman ke depan. Satu lagi. Satu lagi. Ini yang ditunggu selama ini. Ah. Itu juga ada yang narasi yang keluar di Facebook Mak Tuan. Hari ini saya mohon dan kami mohon Mak Tuan Penjelasannya. penjelasan dan tanggapi gitu. Terakhir, Mak Apakah Tuan. betul apa tidak ya? Ya, siap. Supaya orang-orang atau masyarakat yang di lapau-lapau atau kadai-kadai warung-warung yang mendengarnya, Dengar dan mendengarnya dia langsung puas. dari channel Bang Pai. Oke. Nah, oke. Lanjut Mak Tuan. Jadi gini, Pak. Siap Mak Tuan. Saya sudah mendengarkan perbincangan itu sejak 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Bahkan ada beberapa tokoh ya yang sangat saya hormati juga menyampaikan aspirasi itu kepada saya gitu kan. Tidak hanya mungkin ya dibincangkan ketika saya tidak ada. Tapi ketika saya ada pun itu disampaikan ke saya. Hari ini saya sudah 5 hari di Dapil, daerah pemilihan. Saya berkunjung 1 hari itu minimal 4 titik atau 5 titik pertemuan. Dan memang itulah yang disampaikan ke saya. Diminta Pak John untuk menjadi bupati, kan begitu kan? Ya, betul. Ya, saya luruskan aja lah Pak, gitu kan ya. Ya, diminta Pak John untuk menjadi bupati. Secara objektif, saya menyampaikan, pertama saya menyampaikan terima kasih. Ya, terima kasih dusanak-dusanak di Padang Pariaman, artinya mengajukan aspirasi yang demikian. Dan itu Pai, nama lu siapa? Yogi Putra Yogi, Dado. namanya Yogi, Pai dan Yogi, itu sah-sah saja. Gitu. Siap. Pai pun minta kepada saya sah-sah aja, Yogi minta ke saya sah saja. Hak, ya. Itu hak politiknya Siap, Pai, sepakat. ya. Itu hak politiknya Yogi. Itu hak demokrasinya Pai, kan? Ya sah-sah saja gitu loh. Ya. Menurut Mak Tuan. Ya, jadi saya kan di DPR-nya kan masih ada 2 tahun lagi, Pak. Iya, siap. Baru Oktober 2024 selesai, Pak. Gitu Lama kan. lagi. Masih lama ya. Jadi ya bagi Ambo, Pak. Ko bahasa awak le, Pak ya. Siap, Ya. siap. Kalau bahasa awak berarti lah taduhuang ko, Pak. Lah tadalam ko, lah tadado, Pak. Jadi bagi Ambo ya. Ambo selesaikan dulu lah DPR, Siap. Pak. Ya. Karena ini kan pertanggungjawaban konstitusi, Ambo. Pertanggungjawaban amanah, ya. Ambo hanya bisa berdoa, Pak, ke depannya itu. Demi Allah, ya Allah, gitu kan ya. Mudah-mudahan Padang Pariaman mendapatkan pimpinan yang baik. Amin. Pimpinan yang adil, pimpinan yang bijak, pimpinan yang bisa membangun ketertinggalannya Kabupaten Padang Pariaman. Kita berdoa sama-sama, Pak.
Jadi saya mengatakan, saya juga tidak mengatakan saya tidak. Betul. Saya juga tidak mengatakan iya gitu kan. Dia Iya. jadi bahasa kerennya Pak. Belanda masih jauh Pak gitu kan ya. Jadi nggak usah ya, kita sama-sama bantu kita mewujudkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman ini supaya menggeliat gitu loh Pak. Kita mengejar ketertinggalan kita gitu ya. Bagaimanapun sekarang ini memang saya lihat memang, tapi saya melihat bukan karena pimpinannya, tetapi karena uangnya itu nggak ada Pak sekarang Pak. Uang untuk membangun ini, uang itu tersedot sekarang untuk menyelesaikan masalah pandemi, masalah COVID ini. Itu luar biasa besar uangnya gitu. Jadi banyak sekali yang dana-dana itu yang direfocusing ya, dipindahin. Misalnya anggaran ini dipindahin ke sini, anggaran ini dipindahin. Sehingga itu mengganggu daripada rencana-rencana yang sudah diputuskan oleh pimpinan-pimpinan daerah gitu. Tapi ketahui itu ketika kondisi dan keadaan meminta Tuhan bisa menolak lagi, Tuhan. Saya seperti itu. Tapi ada juga Bang, bahwa di media-media ya, Siap. akun-akun yang memang ada Sanak John K ya kan, Yeah. seperti itu, dan yang lain-lain memang mempost. Yeah. Nah, jadi ada kegiatan contoh ngasih bantuan 20 juta atau bantuan rumah kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Padang Pariaman. Nah, jadi itu salah satu perbincangan bagi tokoh-tokoh dan masyarakat-masyarakat Padang Pariaman. Nah, kebetulan hari ini kita lihat bahwa di utara itu memang tidak ada tokoh lagi untuk yang akan diusung. Kembali lagi kita ke Mak Tuan, kembali kita kepada Nanti isu indah utara pada dan- saatnya Utara indah selatan pada juga. waktunya nanti. Jadi memang Bang Pai, bahwa ada harapan-harapan baru bagi masyarakat Padang Pariaman khususnya utara, bahwa tokoh Padang Pariaman hari ini adalah Bapak Mak Tuan John Kennedy Aziz ya kan. Ada juga seperti itu Mak Tuan. Gimana menanggapi? Ampun. Tidak, itu saya Iya. itu benar dan terjadi di kalangan Ya masyarakat. seperti yang saya katakan tadi, Pak. Saya tidak beralih kepada pembicaraan saya ke lain. Pertama, saya ucapkan terima kasih, gitu ya. Yang kedua, saya selesaikan dulu nih masalah DPR ini, Pak. Ya, Masih di banyak. DPR ini tidak kalah juga hebatnya loh, Ya, Pak. betul. Itu skopnya nasional, gitu loh, Pak. Tidak kalah hebatnya. Yang ketiga, kita sama-sama berdoa, Pak, ya. Iya, Bersama doa. Mudah-mudahan indah pada saatnya nanti, kan Amin. gitu loh, Pak. Jadi ya Mengalir saja. mengalir ya, Pak, bantu doa apa yang terbaik buat Padang Pariaman ini. Ya, bantu doa ya, kita semoga Allah ya memberikan meridoi dan memberikan arahan kepada kita. Jadi ada Bang Pai. Yang pertama ya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya dari dulu tidak mengejar kekuasaan. Bila mana seseorang mengejar kekuasaan, akan muncul di dirinya suatu kesombongan. Sombongan, sepakat saya. Tapi saya mengejar suatu perbuatan yang baik. Ibadah ya. Beribadah. Kita mengejar bagaimana kita bisa berbuat baik, berpikir baik, dan berbuat baik. Jadi tidak ada ya kalau seumpamanya kekuasaan itu datang dengan apanya nanti ya kita syukurin aja gitu kan ya, karena kita harus bertanggungjawabkan juga dunia akhirat gitu kan ya. Oke, untuk mengingat waktu, Mak Tuan. Yap. Untuk mengingat waktu, sebenarnya banyak yang bertanya, orang pengen tahu Mak Tuan tuh historisnya Mak Tuan. Tapi nanti di episode kedua Mak Tuan. Siap. Karena mengingat waktu. Siap. Terima kasih. Jadi ada satu Bang Pai, Ya, terus? bahwa tadi Mak Baik, Tuan- kalau gue diwawancarai sama Metro TV sama TV One, gue bawa amplop loh pulang, Pak. Dari Bang Pai, gue membawa amplop kan ya, Pak, gitu loh ya. Jadi Bang Pai, Iya. ada satu yang sampaikan Mak Tuan tadi, bahwasanya kita untuk mengejar kekuasaan itu, kita tidak mengejar kekuasaan. Tapi ketika masyarakat itu mengamanahkan, bagaimana? Itu pertanyaan loh. Jadi kalau memang ada masyarakat Padang Pariaman arah utara ini mencoba untuk mengusung Mak Tuan, gimana loh sikap Mak Tuan gitu kan? Ya, terakhir ya. ini jawaban terakhir. Iya, sikap. Jadi sikap terakhir saya,
kita tunggu indah pada waktunya nanti, gitu kan ya. Mudah-mudahan siap. kita berdoa kepada Siap. Allah, ya. Oke. Kita berdoa Satu- kepada Allah. satu- Kita membuat suatu kebaikan di Kabupaten Padang Pariaman. Yang jelas bagi saya belum terpikir, bagi saya mau jadi bupati, mau jadi gubernur, ya. Ada juga orang yang minta, ayo maju gubernur Jo, katanya kan daerah-daerah Pasaman, daerah ke-50 kota, daerah apa gitu kan ya. Belum terpikir, kita selesaikan dulu masalah DPR. DPR 2 tahun lagi gitu kan, masih lama, Belanda masih jauh gitu kan ya. Kita tunggu ya Pak Tuan. Siap, Kita siap, tunggu. siap. Quotes-nya untuk Kabupaten Padang Pariaman atau Sumatera Barat. Nah, satu quotes saja atau kata-kata lah. Motivasi ya. Ya, saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, mari kita bersatu padu. Artinya untuk menjaga keutuhan dari Kabupaten Padang Pariaman ini. Tidak ada blok antara selatan, antara utara. Saya orang utara, saya berdunsana dengan orang selatan. Orang selatan berdunsana dengan saya. Mari kita bangun Kabupaten Padang Pariaman secara bersinergi, secara bersama-sama, secara adil dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Ada. Kopi Literasi.